Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham yang berpotensi beggar ya. Dimana sahamnya ini diakuisisi ya. Dan saat ini posisi sahamnya sedang sideways, nggak bisa naik maupun nggak bisa turun. Dan menurut saya setelah ini saham ini akan menjadi saham yang sangat berpotensi ya untuk jadi saham yang berpotensi beggar. Nah, sahamnya apa? Mungkin kita akan bahas di next slide ya. Nah, sahamnya adalah saham ANJT ya, di mana ANJT ini diakuisisi oleh Siliandra Vanggiono ya. Jadi, Siliandra Vanggiono ini bukan sekedar konglo biasa ya. Jadi ini adalah salah satu konglo yang dimana dia ini market leader lah di industrinya sendiri ya, khususnya di industri CPO ya. Kalau nggak salah, si Siliandra ini juga salah satu konglo termuda ya, yang masuk menjadi 25 besar konglo yang ada di Indonesia saat ini. Dan si Siliandra ini dia mengakuisisi ANJT itu senilai 5,5 triliun, di mana akuisisinya ini sudah terjadi di kisaran bulan Maret ya, di tahun kemarin. Nah, kenapa diakuisisinya tahun kemarin kok sekarang jadi menarik ya? Karena saat ini si ANJT-nya ini sedang melakukan mandatory tender offer ya, atau pembelian kembali saham oleh pengendali baru. Nah, pengendali barunya siapa? Pengendali barunya adalah perusahaan milik Siliandra Vanggiono ya, atau First Research ya. Dimana nanti setelah diakuisisi ya, setelah adanya MTO, kedepannya kepemilikan publiknya itu akan menjadi sangat-sangat sedikit. Nah, sangat sedikitnya seberapa nanti akan kita coba bahas ya. Nah, selanjutnya karena dia udah diakuisisi First Research sebesar 91,1%, komposisi masyarakatnya ya, kalau kita lihat dari bulan Maret ya, awalnya 5.000 ini terus berkurang ya, terus berkurang 700, terus nambah juga ya, tempat berkurang 700, berkurang 200 di bulan Agustus ini bertambah hampir 200. Dan menurut saya number of shareholder dari ANJT ini nggak bisa turun dari 2000 ya, turun di bawah 2000 ya. Kenapa? Karena si ANJT ini pernah melakukan mesop, jadi agak sulit ya, karena pasti mesop itu pasti ada outlotnya gitu. Jadi kalau misalkan investor retailnya sih pasti tetap di atas 2000, tapi yang pasti meskipun investor retailnya di atas 2000, sahamnya itu sebenarnya investor realnya itu paling kurang dari 1500 ya, kalau menurut saya pribadi ya. Terus kalau kita lihat di dalam komisi independennya ini adalah ada Bapak Sofyan Abdul Jalil ya, dimana dia ini dulu mantan menteri ya, Menteri ATR seingat saya. Jadi ini orang yang cukup berpengaruh ya, dimana Bapak Sofyan Abdul Jalil ini baru dilantik ketika Vanggiono atau First Resource ini mengakuisisi ANJT. Jadi ini bukan backingannya ini bukan sembarang beliau ya. Nah, untuk saham yang saat ini beredar di lokal investor, itu saat ini sisa 5,39%. Jadi ini sangat rendah ya, meskipun susunannya kan di sini kan masyarakat non marketnya kan 8,8. Cuman di sini kan kalau kita lihat individual investornya yang real itu cuma 5,39%. Dan menurut saya ketika MTO-nya selesai ini bakal lebih berkurang kembali gitu ya. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya, bahwa si ANJT ini sempat ada mesop, jadi wajar jika investornya ini pasti tetap di atas 2000 orang ya. Meskipun 2000 ya, karena 2000 mungkin 1000 atau mungkin berapa orangnya outlot ya nggak terlalu berpengaruh menurut saya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga transaksinya ya lebih detail, sebenarnya LKH ini udah jualan ya. LKH ini sudah jualan, dimana dia ini pakai brokernya itu DH ya, DH, TP, GR,
Terus ES ini seingat saya adalah broker-broker milik LKH ya, dimana dia ini jualnya seingat saya itu di harga 1813. Jadi dia ditawar langsung sama pengendali barunya ya. Dia ditawar di harga atas langsung seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat Siciliandra Fangiono ini juga memiliki perusahaan yang sudah listing di IDX ya sebelumnya. Nah, di mana dia ini membeli perusahaannya ini melalui Fangiono Perkasa Sejati ya. Nah, perusahaannya apa? Perusahaannya itu adalah FAPA. Nah, FAPA ini adalah perusahaan keluarga juga ya, milik keluarga Fangiono. Di mana dia ini IPO seingat saya di tahun 2021 ya. Itu di harga 1.800 mirip harga NJT sekarang, di mana setelah 5 tahun ini sahamnya naik ya sampai ke harga hampir 6.000 untuk saat ini. Dan menurut saya karakteristik dari si Fangiono sendiri kita bisa lihat dari pergerakan sahamnya dia. Nah, si FAPA dia ini naiknya pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan tapi naiknya ini konsisten dan ini juga sempat sideways ya, sideways hampir 1 tahun mirip NJT sekarang, dan sempat ada bantingan tapi sahamnya naik terus. Jadi kita bisa lihat karakter dari keluarga Fangiono sendiri, mereka ini nggak suka sahamnya turun ya. Dimana kalau kita lihat ini kan hampir tidak ada koreksi yang cukup signifikan ya, atau hampir nggak pernah bearish ya saham dari keluarga Fangiono ini sendiri. Dan kalau kita lihat untuk saat ini ya perusahaan AEJT dia kan sekarang proses MTO ya, atau mandatory tender offer. Kita coba lihat track record dari perusahaan-perusahaan yang melakukan mandatory tender offer. Nah, di sini kalau kita lihat, ini saya kasih case terburuk terlebih dahulu ya. Case terburuk dari MTO itu adalah sahamnya turun, dimana contohnya itu adalah saham Link ya. Jadi Link ini melakukan MTO di harga 4.800 ya, dimana dia ini MTO-nya ini selesai di tanggal 28 September. Nah, tanggal 28 Septembernya, sebelum tanggal 28 September, ini sahamnya langsung dibanting sampai turun 50%. Ini adalah case gagal ya. Nah, adakah case untuk suksesnya? Nah, case untuk suksesnya itu banyak. Salah satunya adalah SUPR, di mana SUPR ini dia MTO-nya selesai tanggal 31 Desember. Nah, setelah tanggal 31 Desember, sahamnya ini kita bisa lihat naik hampir 356%. Terus di mana ya, ini kalau kita lihat brokernya ini sebelum dia MTO-nya selesai, ini brokernya adalah SAUDAF ya. Jadi SA ini liquidity provider-nya untuk mengeringkan saham ya, kalau sepahaman saya ya. Nah, selanjutnya ada SMDM. Nah, SMDM ini MTO-nya selesai tanggal 15 Januari. Di mana setelah tanggal 15 Januari kalau kita lihat SMDM naik 528%. Di mana broker yang menjadi liquidity provider-nya dia itu adalah YBSABB ya. Di mana ini kan akhirnya si SMDM terakhirnya ya kepemilikan publiknya itu di atas 97%. Sorry ya, kepemilikan untuk PSP barunya itu di kisaran 98%. Jadi barangnya benar-benar kering, makanya sahamnya bisa naik tinggi. Selanjutnya ada Bank Permata juga, di mana dia MTO tanggal ini ya, selesainya itu tanggal 25 September tahun 2020, dan di bulan September ini dia masih sempat bantingan, tapi sahamnya akhirnya naik ya, naik 183%. Dan case yang lain juga, ini data ya, data ini 30 Juli tahun 2025. Nah ini ya, setelah MTO sahamnya naik 180%. Terus ada TB ya, TB ini MTO-nya selesai tanggal 4 Juli ya. Nah setelah 4 Juli sahamnya naik 225%. Nah untuk ANJT itu dia offering selesainya tanggal 24 September ya. Nah 24 September dia ini MTO-nya selesai, dan kalau kita lihat dia pakai liquidity provider juga ya, dia pakai AOS, AYB. SQ ini broker dari
apa namanya, Fangiono ya, yang dimana dia kan akuisisi pakai broker SQ ya. Dimana kedepannya si ANJT menurut saya ini bakal sangat kering. Kering dalam artian apa? Dalam artian nanti untuk PSP barunya atau pengendali barunya itu kemungkinan besar akan mendapatkan 95% lebih kepemilikan sahamnya dari publik ya. Tadi kan 91% ya. Mungkin nanti kedepannya bakal 95% lebih ya. Di mana nanti untuk detail perhitungan kepemilikan publik setelah MTO-nya bakal saya share di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Di situ saya ada tesis untuk kepemilikan publiknya untuk ANJT kedepannya sisa berapa persen setelah di MTO. Jadi tanpa kita nunggu MTO-nya selesai, saya ada tesisnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk MTO yang gagal juga ya, seperti yang tadi saya awal jelasin. Terus ini juga ada contoh untuk MTO yang gagal juga, seperti yang saya jelaskan juga. Dimana kalau kita lihat, keduanya ini memiliki satu karakter yang sama. Jadi, sebelum MTO-nya selesai, dia ini udah turun duluan, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat kan, dia kan overnya kan over end-nya kan tanggal 28 September ya. Jadi sebelum tanggal 28 September ini dia udah dibanting duluan gitu. Nah, ini pun juga sama. Sebelum tender offernya selesai di tanggal 22 September tahun 2023 ini dia udah dibanting duluan, teman-teman. Ini tanggal 20 Desember kan dia udah turun duluan gitu ya. Di tanggal 21 Desember. Nah, ANJT apakah di tanggal 23 atau 24-nya nanti dia akan dibanting duluan, itu kita bisa tahu ANJT bakal MTO-nya berhasil apa gagal ya. Kita tunggu di tanggal untuk ANJT ya. ANJT mungkin kita bisa tunggu tanggal 23 sama tanggal 24 ya. Jika tanggal 23-nya dia dibanting, berarti kemungkinan besar MTO-nya gagal. Tapi jika di tanggal 23-24-nya dia nggak dibanting, kemungkinan besar dia sahamnya akan dijaga. Bahkan bisa dinaikin ya untuk saham ANJT-nya. Nah, kesimpulan untuk video kali ini adalah untuk ANJT ya. ANJT ini diakuisisi oleh Konglo CPO nomor 1 sampai 2 di Indonesia. Di mana keluarga Fangiono ini saya lihat cukup dekat ya dengan keluarga mertua Sitorus yang jadi terkenal dengan CPO-nya ya. Terus yang kedua adalah saham ANJT setelah MTO ini kinerjanya membaik. Teman-teman bisa cross-check aja di laporan kuartal 2-nya, ANJT ini kinerjanya membaik ya. Dan yang ketiga, saham afiliasi dari Fangiono seperti FAPA tidak pernah koreksi dalam. Ini menjadi titik positif ya. Jadi nilai positif untuk saham-saham yang berada di konglomerasi keluarga Fangiono. Dan yang keempat, ANJT saham beredarnya nanti untuk publiknya bakal kurang dari 5%. Artinya apa? Artinya itu jika kurang dari 5% berarti dia butuh investor strategis, di mana investor strategisnya nanti akan menyerap ya saham free float-nya dia, biar dia ini bisa tetap eksis ya di bursa efek kita. Dan yang kelima, ANJT itu tidak akan go private ya, sesuai fakta material yang diterbitkan oleh perusahaannya, seperti itu. Dan saya sendiri melakukan analisa ya, jadi kemungkinan besar untuk saham beredarnya itu bahkan kurang dari 3% ya setelah tender offer-nya selesai. Dan bisa dibilang untuk MTO-nya ANJT ini berhasil ya, berhasil dalam tanda kutip dia berhasil mengambil kepemilikan investor di publik ya, seperti itu. Dan ANJT ini menurut saya apakah dia bisa naik ya setelah MTO-nya selesai? Itu jawabannya itu di H-2-nya sebelum MTO ANJT ini selesai, dimana itu di tanggal 23 sama tanggal 24, dimana tanggal 23-nya besok, tanggal 24-nya lusa ya. Nah, jika ANJT-nya dibanting, berarti potensi sahamnya ini MTO-nya gagal. Dan si Fangiono juga langsung rugi ya. Dia kan belinya di 1813 ya, kalau sampai dibanting, dia floating loss-nya lumayan besar gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak dibanting, nah itu mungkin bisa kita spekulasi beli ya. Dimana ini saya udah
udah bahas IJT sebenarnya udah lama ya, dari tanggal 31 Juni sebenarnya. Cuman saya baru memantau lagi setelah dia akan ada MTO ya. Jadi saya update lagi tanggal 10 September juga ya untuk strategi di saham IJT. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya saya disclaimer bahwa informasi yang saya telah berikan tadi itu bisa ditelah lagi, bisa dianalisa lagi, dan bukan berarti saham yang dibahas kali ini tuh bakal naik ya. Semua saham itu memiliki resiko dan bisa teman-teman analisa kembali, karena kalau misalkan ini gagal itu turunnya bakal lumayan dalam ya. Jadi teman-teman bisa telah kembali apakah sahamnya naik atau enggak, seperti itu. Dan teman-teman jika tertarik untuk menjadi nasabah Wastock Research bisa WA aja di 0811 888 4657. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.